Halo anak-anakku, hai kelas 7A, selamat pagi. Halo Tiara, halo Aditya, halo semuanya. Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, baik kita akan mengawali hari ini dengan morning devotion. Halo Inu, selamat pagi. Ya, anak-anak siapkan Alkitabmu nak. Kita akan datang pada Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita akan mengawalinya dengan doa. Dena pimpin kita dalam doa, silahkan Dena. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih Dena sudah berdoa buat kita semua. Baik anak-anak, buka Alkitabnya. Kita baca dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bisa diulangi. Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Judulnya adalah khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Baik, anak-anak, kata berbahagia. Setiap orang selalu ingin berbahagia. Tetapi mari kita perhatikan, sebenarnya berbahagia itu seperti apa? Kadang kita beranggapan kita akan berbahagia apabila kita memiliki uang yang sangat banyak, harta benda yang berlimpah, kekayaan yang sangat banyak di mana-mana adalah milik pusaka saya. Tanah yang di sana milik saya, tanah yang di sini milik saya. Rumah yang di sana, rumah yang di sini adalah milik saya. Mobil, semua itu adalah milik saya. Jadi terkadang kita beranggapan kalau memiliki harta yang banyak, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi kalau kita perhatikan, apabila kita memiliki harta yang banyak, kita akan menjadi tidak sejahtera. Karena apa? Bagaimana ya kalau seandainya harta saya diambil oleh orang? Bagaimana ya seandainya saya dirampok, nyawa saya jadi melayang karena saya mempertahankan harta milik saya. Hidupnya menjadi gelisah karena memikirkan hartanya. Jadi terasa hampa, ya. Kemudian ada yang beranggapan kalau memiliki banyak teman saya akan berbahagia. Semua memuji saya. Tetapi kalau diperhatikan, apabila teman yang kita miliki selalu ingin kita bahagiakan juga,
ternyata teman-teman kita membawa kita ke jalan yang salah. Timbul kembali hati merasa hampa. Timbul lagi perbuatan yang tidak berkenan. Terjerumuslah ke dalam kejahatan. Ternyata bukan itu berbahagia. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal berbahagia. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Masih ada kelanjutannya ya, miskin apa ya? Ternyata miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau kita beranggapan miskin, oh tidak memiliki harta benda, dia miskin. Tapi ada juga orang miskin yang sombong. Nah, di sini berbeda, miskin di hadapan Allah. Jadi, orang yang miskin di hadapan Allah adalah seseorang yang selalu mengakui Allah di dalam segala hal. Harta benda yang saya punya adalah kepunyaan Allah. Jadi semua adalah milik Allah. Saudara-saudara saya ini adalah orang-orang yang kepunyaan Allah, berarti harus dikasihi. Miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi, memiliki kasih yang dari Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap orang yang berduka cita, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saat berduka cita memiliki pengharapan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Seorang yang memiliki hati yang lemah lembut, dia akan peduli dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang mengalami kesusahan. Hatinya yang lembut, merasakan penderitaan orang lain, maka orang lain akan merasakan damai sejahtera apabila berada dekat dengannya. Dengan demikianlah dikatakan ia memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seorang yang memiliki lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran ada di dalam Kristus, mereka akan dipuaskan oleh kebenaran firman Allah. Karena Kristus selalu memuaskan orang-orang yang haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi apa yang ditabur? Menabur dengan murah hati, maka dia akan menuai kemurahan juga. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Allah yang adalah kudus, Allah yang adalah suci. Kalau kita memiliki keputusan untuk selalu kudus di hadapan Allah, maka Allah akan menguduskan kita dan kita bisa melihat Allah. Kemuliaan demi kemuliaan Allah dapat kita lihat senantiasa. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kristus adalah Raja Damai. Apabila dia tinggal di dalam kehidupan kita, apabila dia tinggal dalam hati kita, maka kita bisa menjadi pembawa damai. Apabila kita membawa damai, kita memberkati orang lain, maka kita disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Iman percaya kita kepada Kristus menyebabkan kita mendapatkan hidup yang kekal. Apabila kita bertahan dalam iman kita, tantangan apapun yang terjadi, adanya aniaya, ya, oleh karena iman kita kepada Kristus, maka kita akan memperoleh kerajaan surga. Ini yang disebut berbahagia. Ya anak-anak, hal berbahagia bukan karena memiliki harta benda yang banyak, karena benda yang banyak bersifat sementara dan menghilangkan damai sejahtera. Berbahagia bukan berarti harus memiliki teman-teman yang banyak. Karena teman-teman juga bisa membawa kita ke hal-hal yang negatif. Jadi kita harus selektif. Hal yang disebut berbahagia apabila kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita miskin di hadapan Allah. Kita memiliki hati yang lemah lembut dan membawa damai seperti seperti Kristus. Jadi biarlah Kristus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih oleh kebenaran firman Tuhan, biar firman-Mu menuntun setiap langkah-langkah kami. Biar firman-Mu tertanam dengan kuat di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati anak-anak kelas 7A dalam masa pendidikan mereka, di dalam masa remaja mereka ya Tuhan. Biar mereka dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbahagia, yang membawa damai sejahtera bagi lingkungan sekitar. Berkati orang tua mereka ya Tuhan. Berkati sanak saudara mereka, orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak 7A. Halo Adit, ya selamat pagi. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran IPA ya. Halo Ella, selamat pagi. Siapkan buku IPA-nya anak-anak. Oke. Kita akan mengawali dengan doa. Miss Yani minta kesetiaan dari Caitlin, pimpin kita dalam doa. Halo Caitlin. Halo Caitlin. Oke, Miss. Iya. Silakan Caitlin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Maaf, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Miss Yani. Berkati kami, berikan kami telinga suara murid, dan berikan kami kefokusan untuk melakukan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kathleen sudah berdoa untuk kita semua. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran IPA pada pagi hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sini sudah set screen. Tolong beri reaction terlebih dahulu, beri reaction thumbs up. Apakah tadi terlihat, Nak? Ya, terima kasih Alicia dan Ella. Ya, terima kasih Tiara. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA mengenai larutan. Ya, saat ini kita akan membahas tentang indikator asam basa. Baik, ini adalah peta konsepnya yang akan kita bahas hari ini mengenai indikator asam dan basa adalah indikator alami, kemudian ada indikator buatan, kemudian ada indikator universal dan juga ada pH meter. Oke, bisa diulangi. Indikator asam basa diantaranya adalah indikator alami, kemudian indikator buatan, kemudian indikator universal dan juga pH meter. Kita akan bahasnya satu persatu. Dimulai dari indikator alami. Seperti kita ketahui, ada istilah alami sudah berarti dapat diperoleh melalui alam, ada di lingkungan sekitar kita. Indikator alami adalah indikator yang dapat dibuat dengan cara mengekstrak bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya, contohnya bagian-bagian tumbuhan seperti bagian bunga, seperti bagian daunnya, dan juga bagian umbi untuk tumbuh-tumbuhan yang berumbi. Ya, itu bagian-bagian dari tumbuhan yang diekstrak. Jadi bagian tumbuhan tersebut yaitu bunga atau daunnya atau umbi untuk tumbuhan yang berumbi ya ditumbuk sampai halus, kemudian ditambahkan air sedikit ya. Setelah itu dicampur ya dari bahan yang ditumbuk yang ditambah air tersebut dicampurkan, kemudian dibilas ya, diperas hasil campuran tersebut sampai diperoleh ekstraknya. Nah, keuntungan dari menggunakan indikator alami ini adalah murah.
Murah karena dengan mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Selain murah, dia juga mudah untuk digunakan. Setelah diperoleh ekstrak tersebut ya, dengan cara menumbuk dari bagian tumbuhan sampai dibilas dan diperas ya, diperoleh ekstraknya, nanti bisa dicampurkan dengan bahan yang akan diuji apakah dia termasuk asam atau basa. Jadi mudah menggunakannya, itu keuntungan dari indikator alami. Tetapi indikator alami juga memiliki kelemahan. Karena apa? Tidak praktis dan mudah mengalami perubahan akibat pembusukan. Tidak praktis itu maksudnya adalah kita harus mengambil ekstraknya, mengolah kembali sampai ditemukan ekstraknya. Setelah itu kalau disimpan lama, dia akan mengalami perubahan karena adanya proses pembusukan ya. Jadi tidak awet, tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi seandainya ingin menggunakan indikator alami untuk menguji suatu bahan apakah dia bersifat asam atau basa, jadi perlu proses penumbukan terlebih dahulu, setelah itu ditambahkan air sampai akhirnya diperoleh ekstraknya ya. Kemudian baru bisa digunakan. Nah, itu tidak praktis. Tapi kalau seandainya sisa, sayang untuk dibuang, misalnya kita simpan dan akan digunakan lagi untuk uji bahan selanjutnya yang bersifat asam atau basa, dia tidak akan bisa digunakan lagi karena sudah rusak ya. Tidak bisa bertahan lama untuk indikator alami. Nah, tadi sempat disebutkan kalau indikator alami ini menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan seperti bunga atau umbi ya atau daun. Nah, contoh di sini ambil contoh di sini ya dan juga ada di buku kalian ya. Contoh indikator alami diambil dari bagian tumbuhan kubis merah. Ya, ini kubis merah, kubis yang berwarna merah. Apabila kubis yang berwarna merah ini kita tumbuk, kemudian dicampur dengan air dan kita ambil ekstraknya ya. Apabila indikator ini langsung kita campurkan ke suatu larutan ya yang kita ingin uji atau suatu bahan yang ingin kita uji, ya, apakah dia termasuk asam atau basa. Apabila kita mencampurkannya dengan ekstrak kubis dan muncul warna merah muda setelah dicampurkan, maka larutan tersebut termasuk larutan asam. Tetapi apabila dengan menggunakan ekstrak kubis tersebut ya, kita campurkan pada satu larutan dan ternyata larutan itu mengalami perubahan menjadi berwarna hijau, maka larutan itu bersifat basa. Ya, jadi perlu diperhatikan indikator alami dan perubahan warna yang dihasilkan. Kalian harus ingat, oh kalau pakai kubis merah, dicampurkan ke dalam satu larutan. Apabila larutan itu warnanya merah muda, oh berarti larutan ini asam. Terus kalau dicampur lagi muncul warna hijau, oh berarti larutan ini bersifat basa. Ya, ini untuk indikator alami. Nah, kemudian yang bisa juga digunakan sebagai indikator alami adalah bunga sepatu. Bagian bunga dari tumbuhan bunga sepatu ini ya ditumbuk sama proses pengerjaannya untuk menghasilkan indikator alami ya, ditumbuk kemudian dicampurkan dengan sedikit air ya, kemudian diperas ya, diambil airnya, ekstraknya ya, sehingga bisa digunakan sebagai indikator untuk menguji apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, perubahan warna yang terjadi apabila menggunakan ekstrak bunga sepatu, apabila terjadi perubahan warna menjadi merah,
maka larutan itu bersifat asam. Dan apabila larutan yang dicampurkan dengan ekstrak bunga sepatu ini berwarna kuning, maka larutan itu bersifat basa. Ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, halo Quina, sudah bergabung ya? Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Baik, kubis merah, bunga sepatu, kemudian indikator yang lainnya ada tumbuhan mawar. Bunga mawar bisa digunakan sebagai indikator alami, ekstrak bunga mawar. Kemudian ekstrak dari kunyit dan juga ekstrak daun pacar. Nih ya gambarnya ya. Jadi untuk bunga mawar dan juga kunyit dan juga daun pacar prosesnya sama dalam pembuatan indikator alaminya ya, dengan cara ditumbuk ya. Bagian bunga mawar, bagian dari rimpang kunyit ini, kemudian bagian daun dari tanaman bunga pacar ya ditumbuk, kemudian ditambahkan air sedikit dan diambil bagian ekstraknya, itu digunakan sebagai indikator alami. Nah, kalau ekstrak bunga mawar dicampurkan dengan suatu larutan ya, sehingga larutan itu mengalami perubahan warna menjadi merah muda, maka larutan itu bersifat asam. Nah, kalau seandainya suatu larutan diberi ekstrak bunga mawar dan larutan itu mengalami perubahan warna menjadi kuning, maka larutan itu bersifat basa. Oke. Nah, kalau menggunakan ekstrak kunyit, oke, kita perhatikan. Ekstrak kunyit yang dicampurkan ke dalam suatu larutan, kemudian larutan itu mengalami perubahan warna menjadi kuning, maka larutan itu bersifat asam. Tapi apabila suatu larutan dicampurkan dengan ekstrak kunyit dan menghasilkan warna jingga atau warna orange ya, maka larutan itu bersifat basa. Untuk ekstrak bunga pacar, apabila suatu larutan dicampurkan dengan ekstrak daun pacar ya ini ya. Ekstrak daun pacar, apabila larutan itu setelah dicampurkan ekstrak daun pacar, larutan itu berubah menjadi biru, maka larutan itu bersifat asam. Dan apabila suatu larutan dicampurkan dengan ekstrak daun pacar dan mengalami perubahan warna menjadi merah, maka larutan itu bersifat basa. Nah, anak-anak untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, ya bisa menggunakan indikator alami dengan menggunakan ekstrak kubis merah atau ekstrak bunga sepatu atau ekstrak bunga mawar atau ekstrak kunyit atau ekstrak daun pacar. Nah, perubahan warna itu harus diperhatikan. Ya. Lihat perubahan warna di dalam larutan, kalau dia basa, lihat perubahan warna yang terjadi, disebut basa, juga diperhatikan untuk perubahan warna yang terjadi. Jadi masing-masing dari indikator alami ini menimbulkan adanya perubahan warna. Perubahan warna yang berbeda-beda untuk satu larutan yang disebut asam maupun basa. Ya, demikian untuk indikator alami. Ekstrak yang lain lagi diperoleh dari umbi. Ya, umbi dan juga kulit. Untuk umbi, khusus umbi bit dan kulit bisa diperoleh dari kulit manggis. Ekstrak dari umbi bit bisa digunakan sebagai indikator alami. Apabila ekstrak umbi bit ini dicampurkan kepada suatu larutan
Apabila larutan itu pada akhirnya menghasilkan warna biru, maka larutan itu bersifat asam. Tetapi apabila suatu larutan yang dicampurkan dengan ekstrak bibit dan menimbulkan perubahan warna menjadi warna merah, maka larutan itu bersifat basa. Nah, kemudian kalau diperhatikan kalau menggunakan indikator alami yaitu ekstrak kulit manggis. Jadi kulit manggisnya ditumbuk, ditambahkan air sedikit, diambil ekstraknya ya. Apabila kulit manggis ini dicampurkan ke suatu larutan dan larutan itu mengalami perubahan warna menjadi merah tua, maka larutan itu bersifat asam. Dan apabila suatu larutan setelah diberikan ekstrak kulit manggis mengalami perubahan warna menjadi kuning, maka larutan itu termasuk basa. Ya, anak-anak ya. Jadi ada berapa jenis di sini yang digunakan sebagai indikator alami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya bagian dari tumbuhan yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Yaitu kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, daun pacar, bibit, dan kulit manggis. Ya, demikian untuk indikator alami. Perlu diingat, indikator alami memiliki keuntungan dan juga memiliki kelemahan. Ingat kalau keuntungannya murah, mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Kunyit bisa ditemukan kalau suka bercocok tanam, bisa ditanam di lingkungan pekarangan rumah kita ya. Rimpangnya bisa ditanam, kemudian dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Nanti bisa dipanen rimpangnya, rimpang kunyit tersebut, dan bisa digunakan sebagai bumbu masak. Dan juga bisa digunakan bahan jamu. Nah, untuk rimpang kunyit ini juga ternyata bisa digunakan sebagai indikator alami. Ya, jadi keuntungannya murah. Mudah juga cara menggunakannya. Ya, tinggal diambil ekstraknya kemudian dicampurkan ke larutan yang ingin diuji. Yang ingin diketahui apakah termasuk asam atau basa. Tapi indikator alami ini juga memiliki kelemahan. Nggak praktis karena apa? Karena dalam proses pembuatannya ya memerlukan waktu di mana harus ditumbuk terlebih dahulu sampai halus, kemudian ditambahkan air ya untuk diambil ekstraknya. Dan juga kelemahannya mudah mengalami pembusukan, mudah mengalami perubahan. Kalau disimpan untuk digunakan keesokan harinya itu sudah tidak bagus lagi ya. Dia tidak bertahan lama. Baik. Selain indikator alami, ada juga indikator buatan. Indikator buatan ini tentu saja dibuat oleh manusia ya untuk mendapatkan suatu indikator yang nantinya digunakan untuk menguji suatu larutan apakah dia bersifat asam atau bersifat basa, bisa juga menggunakan indikator buatan. Nah, indikator buatan ini dibuat oleh manusia dan dia juga praktis digunakan, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ini untuk indikator buatan. Indikator buatan dikatakan lebih akurat dibandingkan indikator alami karena mempunyai harga kisaran pH, trayek pH. pH ini adalah suatu nilai yang menyatakan tingkat keasaman larutan yang diberi nilai 0 sampai 14. Ada trayek pH-nya ya, diberi nilai 0 sampai 14. Nah, kalau indikator alami itu kita tinggal melihat perubahan warna yang terjadi pada larutan yang sudah diberi ekstrak indikator
alami. Jadi dari perubahan warna itu bisa ditentukan dia bersifat asam atau basa. Tetapi beda halnya dengan indikator buatan. Dia lebih akurat karena memiliki harga kisaran pH yang diberi nilai 0 sampai 14. Ya, ini mengenai indikator buatan. Nah, indikator buatan ya. Sebentar. Oke, tunggu sebentar anak-anak. Oke, indikator buatan ini ada beberapa nama indikator yang dibuat oleh manusia. Metil jingga atau metil orange, sebentar ya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Oke, udah. Oke. Indikator buatan metil jingga atau metil orange MO di sini ya. Warna yang dihasilkan untuk asam adalah merah, untuk basa kuning. Trayek pH pada perubahan warna 3,1 sampai 4,4. Ini sudah ditentukan ya. Jadi dari indikator buatan ini ada trayek pH-nya. Asam warnanya merah, basa warnanya kuning. Kemudian pH-nya 3,1 sampai 4,4. Ini untuk yang menggunakan metil jingga atau metil orange. Kemudian indikator yang lainnya, yang indikator buatan metil merah. Ya, kalau asam dia berwarna merah, warna yang dihasilkan untuk basa dia kuning. Ya, untuk pH perubahan warnanya 4,4 sampai 6,2. Kemudian brontimol biru. Warna yang dihasilkan untuk asam adalah kuning, untuk basa biru. Trayek pH pada perubahan warnanya 6,0 sampai 7,0. Kemudian untuk phenolphthalein, warna yang dihasilkan untuk asam dia tidak berwarna. Kemudian untuk basa dia berwarna merah, untuk trayek pH pada perubahan warnanya 8,3 sampai 10. Ini ada 4 indikator buatan. Selanjutnya, yang kelima, brown resol hijau. Untuk warna yang dihasilkan pada asam dia berwarna kuning. Untuk warna yang dihasilkan pada basa dia berwarna biru. Trayek pH pada perubahan warna 3,8 sampai 5,4. Kemudian indikator brown resol ungu, yang warna yang dihasilkan pada asam kuning. Kemudian pada basa ungu. Untuk pH perubahan warnanya 5,2 sampai 6,8. Kemudian sarin kuning, warnanya dihasilkan asam kuning. Kemudian basa, warnanya merah. Untuk trayek pH perubahan warna 10,1 sampai 12,0. Ada 7 indikator buatan ya. Di sini ya contoh-contohnya. Nah, indikator buatan kertas lakmus, ada juga berupa kertas lakmus. Misalnya pernah singgung waktu membedakan antara asam dengan basa ya. Jadi menguji
apakah larutan itu bersifat asam atau basa bisa dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, ini adalah kertas lakmus, ada 2 macam, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan juga kertas lakmus berwarna biru. Nah, kertas lakmus ini merupakan hasil pengolahan dari lichen, yaitu simbiosis jamur dan ganggang pada kulit kayu. Jadi antara jamur dengan ganggang ini hidup bersama, ya, simbiosis, termasuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jamur dan ganggang ini melakukan simbiosis mutualisme dan terdapat pada kulit kayu. Ya, jamur ini menguntungkan bagi ganggang dan juga ganggang menguntungkan bagi jamur, sama-sama menguntungkan. Jamur akan memperoleh hasil fotosintesis dari ganggang dan ganggang akan memperoleh air yang diambil oleh jamur. Ya, jadi saling menguntungkan. Air itu digunakan untuk proses fotosintesis. Dia saling melakukan simbiosis saling menguntungkan dan membentuk lichen. Nah, lichen inilah yang diolah untuk menghasilkan kertas lakmus. Kertas lakmus ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menguji apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Tuh ya. Jadi ada 2 macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah dan lakmus biru. Cara menggunakan kertas lakmus ini ya sangat sederhana dan simpel, sangat mudah. Jadi boleh disiapkan suatu larutan. Misalkan kalian ingin membuat suatu larutan, ya campurkanlah perasan dari jeruk nipis, itu contoh aja. Atau campuran dari sampo yang dilarutkan di dalam air. Bisa juga yang dicampurkan dengan air, sampo yang dicampurkan dengan air. Ya, untuk mengujinya apakah termasuk asam atau basa, gunakan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini ya, jadi ada setumpukan kertas lakmus diambil, disobek 1 lembar saja, kemudian dimasukkan ke dalam larutan. Nah, perhatikan apabila menggunakan 2 macam kertas lakmus. Kertas lakmus warna biru dan juga kertas lakmus warna merah. Ya, ini yang warna biru, ini yang warna merah. Dicelupkan ujungnya, mengalami perubahan. Kertas lakmus warna biru apabila mengalami perubahan menjadi merah, ya, maka larutan itu bersifat asam. Ya. Gimana kalau dicelupkan kertas lakmus warna merah? Kalau kertas lakmus warna merah, dia akan tetap berwarna merah. Ya, kalau dalam suatu larutan itu bersifat asam, karena ingat kembali sifat dari larutan asam akan memerahkan kertas lakmus. Ya, kembali diingat untuk pelajaran sebelumnya. Baik, kemudian apabila ada larutan yang lain, jangan menggunakan kertas lakmus yang sudah digunakan. Jadi ambil kembali kertas lakmus yang baru, disobek ya. Kemudian dicelupkan dalam satu larutan. Apabila menggunakan lakmus merah dan juga lakmus biru, celupkan dalam satu larutan. Tetapi kertas lakmus itu tidak mengalami perubahan, maka larutan itu bersifat netral. Tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa, dia netral. Kemudian mau coba untuk larutan yang lain ya, tidak boleh menggunakan kertas lakmus yang sudah dipakai.
Tetapi ambil kembali kertas lakmus yang baru. Dan dicelupkan dalam larutan tersebut menggunakan lakmus biru dan lakmus merah. Nah, kemudian mengalami perubahan. Apabila lakmus biru dia berwarna biru, kemudian lakmus merahnya mengalami perubahan berwarna biru, maka larutan itu bersifat basa. Ya, jadi ingat kembali sifat dari larutan basa membirukan kertas lakmus. Baik, ini perhatikan ya hasil dari kertas lakmus yang sudah dicelupkan. Kertas lakmus biru, ini bagian yang dicelupkan ke dalam larutan asam, dia berwarna merah. Kemudian kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, sehingga dia berwarna biru. Nah, itu mengenai indikator buatan. Ya. Selanjutnya, indikator universal. Indikator universal merupakan indikator yang berbentuk kertas yang dapat menunjukkan pH mulai dari 0 sampai 14 sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Namun untuk indikator universal ini masih kurang teliti dibandingkan dengan pH meter. pH meter itu lebih teliti dibandingkan dengan indikator universal. Maksudnya adalah dalam menunjukkan nilai pH-nya ya. Contohnya misalkan kalau menggunakan indikator universal, kita celupkan kertas tersebut dalam satu larutan, dia menunjukkan angka 9. Nah, tapi kalau kita menggunakan pH meter, dia lebih teliti lagi dalam menunjukkan nilainya. 9,1 tuh ya. Sampai angka di belakang koma itu lebih teliti dalam penghitungannya ya. Kalau indikator universal hanya ditentukan 9 atau 8, 7 seperti itu. Tetapi kalau menggunakan pH meter sampai angka di belakang koma pun itu terlihat ya. Jadi lebih teliti, tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan indikator universal untuk pH meter. Nah, ini adalah indikator universal. Jadi sama dengan kertas lakmus, bentuknya ya berbentuk sama dengan kertas lakmus, hanya saja kalau diperhatikan ada tingkatan warnanya di sini yang menunjukkan asam atau basa. Dan juga menunjukkan pH mulai dari 0 sampai 14. Nah, ini untuk indikator universal. Indikator universal ini ada sampai 14 ya, 0 sampai 14. Oke, untuk bersifat basa ini yang anak-anak ya. Jadi kalau 5, 4, 3, 2, 1 itu menunjukkan bahwa larutan itu bersifat asam. Jadi untuk mengetahui apakah dia asam atau basa dengan menggunakan indikator universal. Jadi kertas dari indikator universal ini boleh diambil, dicelupkan ke dalam satu larutan. Kalau mengalami perubahan warna, bandingkan. Ya, dibandingkan dengan adanya penomoran dan juga warna yang ada dalam tabel ini. Jadi dicocokkan, setelah dicelupkan, ayo kita cocokkan warnanya yang mana ya, yang pas. Misalkan warnanya mirip nih dengan yang nomor 9. Setelah dicelupkan indikator universal ini ke dalam satu larutan, kemudian menunjukkan suatu perubahan warna ini pada kertas ini kemudian dibandingkan
dengan warna yang terdapat pada indikator universal. Kalau seandainya cocok dengan warna yang nomor 9, ya, berarti bersifat basa, bukan biasa ya, bersifat basa. Ya. Jadi dari 9 sampai 14 ini warna untuk yang sifat basa. Dari 6 sampai 8 ini untuk yang bersifat netral. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1 ini untuk yang bersifat asam. Jadi setelah indikator universal ini dicelupkan dalam satu larutan, warnanya dibandingkan dengan yang tertera pada indikator universal. Untuk mengetahui dia bersifat asam ataupun basa. Oke, demikian untuk indikator universal. Kemudian pH meter. Sudah dijelaskan tadi kalau tingkat ketelitian pH meter itu lebih tinggi dibandingkan dengan indikator universal. Ya, pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan dengan tepat. Nilai pH suatu larutan berkisar 0 sampai 14. Makin besar pH suatu larutan, sifat kebasaannya makin bertambah. Makin kecil pH larutan, maka sifat keasamannya bertambah besar. Ya, sebentar. Seperti halnya yang tadi untuk indikator universal. pH-nya besar, misalnya nih, 9, 10, semakin besar, 11, 12, 13, 14. 14 ini merupakan sifat kebasaan yang besar, paling besar ya, 14. Kalau satu sifat asam yang paling rendah dibandingkan dengan 4. Satu nih paling besar asamnya dibandingkan dengan 4. Oke. Ya, makin besar pH suatu larutan, sifat kebasaannya makin bertambah. Makin kecil pH larutan, maka sifat keasamannya makin bertambah besar. Jadi satu ini paling asam. Ya, 4 ini tingkat keasamannya paling rendah. 9 tingkat keasaman paling rendah, kebasaan paling rendah, 14 tingkat kebasaan paling tinggi. Oke ya, baik. Keuntungan dan kelemahan dari pH meter. Untuk keuntungan dalam menggunakan pH meter, harga pH yang ditampilkan memiliki tingkat ketepatan lebih tinggi, lebih teliti dibandingkan dengan indikator lain. Seperti yang tadi sempat disebutkan, kalau menunjukkan pH 9, misalkan indikator universal menunjukkan pH dari suatu larutan itu 9. Kalau pH meter bisa mencapai 9,1, 9,2. Jadi tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Untuk angka di belakang koma pun dicantumkan. Ya. Oke, kemudian ada kelemahannya dari pH meter apabila larutan yang akan diselidiki lebih dari 1. Elektrod pH meter harus dicuci terlebih dahulu. Dicucinya itu dengan menggunakan Aquades. Setelah dicuci dengan menggunakan Aquades dikeringkan terlebih dahulu supaya dia tidak bercampur. Misalkan dalam satu gelas pertama itu ada satu larutan, gelas kedua ada satu larutan, gelas ketiga ada satu larutan. Ada 3 jenis larutan yang akan diuji. Yang ingin ketahui apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Untuk pengujiannya ini menggunakan pH meter. Ini pH meternya ya. Nah ini anak-anak, ini elektrodnya yang dicelupkan ke larutan. Dan ini adalah pH meternya yang menunjukkan angka berapa tingkat basa atau
asam dari satu larutan yang diuji. Nah, kalau sudah elektrod dari pH meter ini dicelupkan ke larutan yang pertama, kemudian diujilah larutan tersebut sehingga diketahui apakah dia bersifat asam atau basa. Setelah selesai melakukan pengujian, elektrod itu akan dipindahkan ke larutan yang kedua. Jadi sebelum dimasukkan ke larutan yang kedua harus dicuci terlebih dahulu dengan Aquades. Yang ini elektrodnya ini yang dicuci terlebih dahulu. Bagian yang dimasukkan ke dalam satu larutan ini harus dicuci terlebih dahulu. Kenapa dicuci? Supaya tidak bercampur dengan larutan yang kedua. Dicuci dengan Aquades, tidak cukup hanya dicuci dengan Aquades, dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Nah, itu yang membuat prosesnya agak memerlukan waktu. Nah, kalau menggunakan indikator universal, kita tinggal mengambil kertas yang lain, kertas indikator universal yang lain. Ini ada satu tumpukan kertas indikator universal. Kalau menggunakan satu, sudah dicelupkan ke bagian larutan, jangan digunakan lagi. Jadi harus diganti dengan kertas indikator universal yang lain. Tetapi kalau pH meter, elektrodnya bisa dipakai untuk dicelupkan ke larut yang kedua, tapi harus dicelupkan ke dalam Aquades terlebih dahulu. Harus dicuci terlebih dahulu. Setelah itu dikeringkan, setelah itu baru bisa digunakan kembali supaya larutannya tidak bercampur. Supaya larutan yang masih tertinggal pada bagian elektrod tersebut tidak mencampuri larutan yang lainnya. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai indikator asam dan basa, yaitu indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan juga pH meter. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada Evan, sorry. Larutan kalau netral warnanya apa? Intinya bukan larutan yang berwarna net, tapi untuk kertas indikatornya itu yang mengalami perubahan warna. Ya, seperti halnya tadi, nih kertas lakmus, nah dia. Nah ini, kalau larutannya netral, kertas lakmus biru tidak akan mengalami perubahan warna. Kertas lakmus merah juga tidak akan mengalami perubahan warna. Itu menandakan bahwa larutannya netral. Oke ya, sudah jelas ya Evan? Baik, ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, siapkan buku LKS IPA. Oke, sudah? Siapkan buku LKS IPA. Kalian lihat halaman 98. Oke, ya. Halaman 98 dan halaman 99 uji kompetensi 1. Kalian kerjakan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 soal pilihan ganda. Oke, bisa diketikkan di kolom chat apabila terlewatkan apa yang mesti disampaikan tadi. LKS IPA uji kompetensi 1 halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda. Oke, sudah?
Ada pertanyaan anak-anak? Sudah misalnya ketikkan di kolom chat, kalian bisa lihat. Kerjakan LKS IPA uji kompetensi 1 halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda. Apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah tidak ada pertanyaan? Tolong beri reaction thumbs up bagi yang tidak ada yang sudah jelas. Oke, thank you Tiara, thank you Ella, Kathleen dan Alicia. Terima kasih. Baik anak-anak silahkan kerjakan soal-soal tersebut sekarang ya anak-anak ya. Kemudian kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian kirimkan jawabannya ke Moodle. Oke? Terima kasih. Tetap semangat. God bless you. Halo anak-anak, untuk tugas yang kalian kerjakan hari ini ya, dapat kalian lanjutkan nanti ya anak-anak karena waktunya juga sudah habis ya. Kalian kerjakan nanti dan dikumpulkan di Moodle. Untuk di Moodle nanti kalian lihat ada tampilan tugas 1 itu ya anak ya. Dikumpulkan di Moodle, di situ judulnya kolom untuk kalian kumpulkan tugasnya adalah tugas 1. Situ juga sudah ada petunjuknya tugas 1 ya untuk mengerjakan halaman uji kompetensi halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda. Oke? Ingat kalau kalian sudah selesai mengerjakannya segera dikumpulkan. Ya, jangan sampai tugas-tugas kalian menumpuk. Oke anak-anak, jelas ya? Tolong beri reaction thumbs up kalau secara jelas. Halo? Iya, terima kasih. Thank you Alicia, Ella, Kathleen, dan Devon, Tiara. Terima kasih. Baik anak-anak kita akan akhiri ya pelajaran IPA pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat segala penyertaan Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah menyelesaikan pelajaran jam pertama Tuhan untuk pelajaran IPA, untuk tugas yang diberikan supaya kami bisa menyelesaikan dengan baik dan kami mengumpulkan yang tepat waktu ya Tuhan tanpa menunda-nunda lagi. Kami akan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. God bless you. Nanti bisa ganggu-ganggu. Halo, selamat pagi, Rahajang Semeng. Nggih. Sapunapi gatrani. Sapunapi gatrani, bagaimana apa kabar? Matemu malih sarang Budesa, ring rahina Bude, tanggal plekutus, nggih. Plekutus November, kalih tali kalih dase. Plekutus nika 18 plekutus sama dengan jumlah aksara Wiastra yang sedang kita pelajari. Ya. Anak-anak, Budesa minggu lalu memberikan tugas ya. Tugas tentang pengangge aksara. Jadi ada 2 tugas dari aksara. Ada beberapa untuk yang pengangge aksara 7A baru 4 orang yang mengumpulkan. Coba Bu Desa tanya Tiara. Halo Tiara. Ya Bu. Tiara belum ngumpul ya? Ya Bu, belum. Kenapa nak? Kenapa? Kendalanya di mana? Lupa Bu, saya gara-gara tak tunda jadi lupa harusnya ditunda. Belum ngerjain? Ada sih yang udah. Dilanjut ya, segera.
kalau di model kan udah enggak bisa di ini lagi. Berarti Bu Desa info yang baru ngumpul Elis, yang sudah Bu Desa bisa nilai Elis, Dewo Ayu, siapa ya? Geodi ya? Dewo Ayu, Jonathan, dan Leora. Ada yang lain yang belum Bu Desa sebut namanya, tapi sudah mengumpulkan? Hari ini adalah sebelum PAS kita punya waktu hanya sekali lagi minggu depan. Minggu depan Bu Desa kita akan bahas kisi-kisi anak-anak. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir pembelajaran. Yang minggu depan kita akan bahas kisi-kisi. Nah, mengenai aksara. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bu Desa kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Silahkan pertanyaan, satu pertanyaan Bu Desa kasih nilai yang benar ya, yang bagus. Boleh tentang aksara, baik menjawab ataupun bertanya. Kalau teman ada yang bertanya, terus ada yang lainnya menjawab, merespon dengan benar, masing-masing nilainya 5 poin. Ya, 5 poin itu akan Bu Desa pakai untuk membantu nilai kalian di mana kalian butuhkan. Silakan. Yang siap bertanya, sebutkan nama, langsung sebutkan pertanyaan. Boleh tentang aksara, tentang pengangge suara, boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, coba Bu Desa mulai dengan Elis. Halo Elis. Ya Bu. Elis, pengangge suara wenten tigang soroh indayang samatang. Pengangge aksara wenten tigang soroh indayang samatang. Pengangge aksara itu ada 3 jenis, coba sebutkan ketiga-tiganya. Tunggu Bu. Ayo yang lain bisa berpikir, nanti kalau setelah Elis boleh. Yuk. Kalau Elis belum. Minggu lalu kita belajar tentang pangangge aksara. Pangangge itu panganggo. Panganggo itu pakaian. Pakaian yang digunakan pada aksara wiastra. Aksara wiastra, aksara sane kaangen, tentang aksara wiastra kalian bisa baca buku halaman 23. Aksara wiastra inggih punika abjad atau Bali sane kaangen nyuratang basa Bali lumrah.
akehnyane plekutus. Plekutus itu 18. Semua aksara wiastra suaranya nih A, hana caraka, data sawala, semuanya A. Nanti ini hana caraka ini akan berubah sesuai dengan pengangge yang digunakan. H akan menjadi hi kalau dikasih ulu. H akan menjadi hu kalau diisi suku. Akan menjadi he kalau diisi taleng. Menjadi ho kalau diisi taleng tedong. Menjadi he kalau diisi pepet. Gimana Elis, bisa? Belum? Tiara, halo Tiara. Silahkan. Bisa? Ya udah, Sa. Bisa, Nak? Ininya pertanyaannya. Jawab. Pengangge tengenan, pengangge arda suara, pengangge suara. Ya, betul sekali. Pengangge aksara wenten tigang soroh inggih punika pengangge suara, pengangge tengenan, miwah pengangge arda suara. Betul, nggih. Coba sekarang Esten. Esten, halo. Ya, halo Bu. Halo Esten. Indayang sambatang soroh pengangge suara. Contohnya. Sebutkan apa saja yang termasuk pengangge suara. Ulu, suku, taleng tedong, pepet. Nggih. Ulu mas suara napi. I. Terus suku. U. Terus Taleng E. Taleng tedong O. Pepet E. Ya. Esten, aksara napi sane nenten dados kadagingin pepet. Esten belum ya, belum ngumpul tugas ya Esten ya. Yang tadi Tiara. Ada yang bisa? Halo? Apa pertanyaannya, Bu? Boleh diulang? Aksara napi wenten kalih aksara sane nenten dados kadagingin pepet inggih punika ada 2 jenis aksara dari 18 aksara wiastra ada 2 yang tidak boleh diberikan pepet. Apa itu? Ra. Siapa itu jawab? Elis ya? Ra, re, lan? Ba. Bukan, re-nya betul. Kalau re diganti dengan apa? Ayo yang mengerjakan. Ada sudah di siapa ketua kelas? Dena, halo Dena. Dena. Dena ada?
Dena Natania Cahya. Ada enggak? Halo Dena. Halo Bu. Gimana? Sudah dibaca videonya? Dena ada share enggak di grup video yang? Coba anak-anak dilihat di grup ya. Bu Desa sudah ini. Dena sudah share tentang rerepe dan lelenge. Ayo, siapa bisa? Ayo, jawab pertanyaan Bu Desa. Aksara wiastra akehne 18 atau plekutus. Ada 2 wenten kekalih aksara sane tan wenang kadagengin pepet. Ada yang bisa? Saya Bu. Siapa? Aditya. Iya, Adit, silakan Adit. Ra sama la. Ra dan la. Ra diganti dengan? Rarapa. Ya. La diganti dengan lelengah. Iya, betul. Ya. Anak-anak, re dan le tan wenang kedagingin pepet. Re diganti dengan re repe. Re repe itu pe diisi s di bawahnya. Lelenge, le itu diganti dengan lelenge. Lelenge itu bentuknya seperti angka 2. Nggih. Adit. Aditya. Nah, tadi aksara pengangge suara. Pengangge suara wenten 5 soroh. Tadi sudah disebutkan. Ulu masuara i. Contohnya yang tadi sudah Desa sebutkan. Ulu, suku, taleng, taleng tedong, pepet. Sekarang indayang samatan soroh pangangge tengenan. Ayo yang bisa. Pangangge tengenan. Nah. Halo. Tadi sempat gangguan teknis ya. Halo, siapa bisa? Sira Uning. Bu, boleh diulang pertanyaannya? Pangangge indayang samatan sane ngeranjing soroh pangangge tengenan. Coba sebutkan jenis-jenis pengangge tengenan. Sane ngeranjing yang termasuk ulu suku taleng tedong, pepet, ngeranjing, soroh, pengangge, suara. Sekarang apa yang termasuk titik-titik sane ngeranjing, soroh, pengangge, tengenan? Coba sebutkan. Halo? Saya Bu. Siapa? Graciela. Grace ya. Iya, silahkan. Surang bisa adek-adek. Surang bisa adek-adek. Lagi satu? Manis. Cecek. Nih. Surang maswara napi, Grace? Ya, tengenan menutup misalnya pasar. Nih, kasur. Ya. Terus yang lain.
Cecak, Mas Wara? Eng. Misalnya pucung. Di atas cu diisi cecak. Nggih. Tapi malih anak-anak bisa download Grace sudah ini. Sudah dapat sudah download videonya yang ada di Moodle? Belum. Iya, Bu Desa sudah ini ya, sudah share video. Kalau di ini juga ada, di YouTube juga ada. Di Moodle juga sudah Bu Desa kasih. Di grup kelas juga sudah ada. Di grup kelas Bu Desa sudah titip itu yang lelenge sama pengangge ada suara ya. Grace kenapa belum ngerjain dua-duanya ininya aksara Bali. Oh yang duluan sudah, Cerke sudah. Yang pengangge aksara kenapa Grace? Kendalanya di mana? Iya. Lupa ngumpulin. Sudah ngerjakan? Baru sebagian sih. Oh. Segera ya diselesaikan. Nah, Grace. Terus Cecak, Surang lagi setelah bisa, kalau bisa suaranya bisa suarane Mas Waro. Nggih. Misal ya. Misalnya pasih. Pasih itu pantai. Terus ada lagi satu? Ada gadeg ya. Kalau ada gadeg itu menutup suara dari ne sampai nye. Ya. Nah, sekarang Bu Desa tanya lagi. Ada yang bertanya? Boleh bertanya? Pertanyaannya juga Bu Desa nilai. Kita lanjut pangangge arde suara. Sane ngranjing soroh pangangge arde suara inggih punika. Kalau pengangge suara wenten 5 soroh, pengangge tengenan wenten petang soroh 4 macam. Pengangge ada suara taler wenten petang soroh indayang sambatang. Sane ngranjing soroh pengangge arde suara inggih punika. Siapa bisa? Sira uning. Yo. Saya Bu. Ya. Siapa? Graziela. Oh, Grace ya, silakan Grace. Nanieu, gantunganlah, guwung, dan suku kembung. Nggih, Nanio suarane Iya. ya. Nanio suarane ye, terus Yang gantungan la itu suaranya la. Yang guwung itu suaranya la. Yang suku kambung itu suaranya kuah. Iya. Nggih. Patut. Nah, anak-anak silakan kalian kasih tanda ya. 1 materinya
materi PAS tentang aksara Wiastra itu ada di buku kalian halaman 23. Silahkan diisi tanda. Halaman 23 itu tentang hanacaraka. Terus pangangge swara halaman 24, 24. Halaman ini. Pengangge aksara ada juga di halaman 30 anak-anak. 30, 31 ya. Nania. Coba yang nomor 2 itu nomor 1 pengangge suara, nomor kalih pengangge arda suara, nomor 3 pengangge tengenan, nomor 4 aksara nyurat angka Bali. Nggih. Coba Bu Desa tanya. Devina, halo Devina ada? Devina, halo. Devina ada? Bisa dengar Bu Desa? Davinia, Davinia. Ada? Besaba Putri? Halo? Dena? Halo Dena? Dena? Devon, ada Devon? Devon, halo. Halo Devon. Ya Bu. Devon, Indayang Samatang soroh pengangge aksara. Devon. Halo, Devon menyimak dari tadi? Lanjut GOD, coba GOD. Ya Miss. Indayang Samatang soroh pengangge aksara. Pengangge aksara. Belum bisa? Erik?
Halo Erik. Erik ada Erik? Iya, Bu. Inayang sambatang soroh pengangge aksara. Bisa? Erik belum ada. Evan. Ayo Evan. Evan. Halo. Ya, Ibu. Soroh pengangge aksara. Pengangge aksara. Wenten tigang soroh inggih punika. Dari tadi sudah dibahas. Evan menyimak dari tadi? Boleh lihat buku halaman 30, 31. Maaf Ibu, tolong bagaimana? Saya gimana? Kenapa Ibu pertanyaannya? Inayang sambatang soroh pengangge aksara. Pangangge aksara. Pangangge suara. Ya. Pangangge suara. Ya, nggih. Ulu. Ulu sari, pepet, tedong, pepet matedung ya tadi. Terus taleng sama ya udah itu aja. Itu aja? Iya. Iya, tadi kan itu. Yang Bu Desa minta pangangge aksara. Coba kalian buka buku halaman 30-31. Pangangge aksara. Ada 3 macam. Pangangge aksara ada 3 macam, yaitu pangangge suara, pangangge suara dirga, pangangge suara, pangangge arda suara, pangangge tengenan. Iya, itu ya. Yes. Itu ya, tolong anak-anak perhatikan. Jangan sampai salah. Pengangge aksara. Perhatikan, yang Bu Desa minta pengangge aksara atau pengangge suara. Ya, itu beda. Anak-anak yang belum, kalau di modal kan tidak bisa lagi kirim tugas. Tapi yang belum, Bu Desa kasih kesempatan, tapi sangat disayangkan nilai 100-nya sudah hilang ya, sudah nggak ada lagi nilai 100. Bu, tadi kayaknya pas saya lihat tuh masih bisa.
Oh, masih bisa. Ya, ya kalau masih bisa di ini aja ya, dikirim aja ya. Bu Desa kan kasih batas hari ini, berarti masih bisa ya. Bu Desa, saya kumpulnya di WA-nya Bu Desa, Bu. Barusan. Iya ya. Kenapa enggak di modal? Saya nggak tahu kalau modalnya masih bisa, ternyata masih bisa. Coba ya, enggak apa-apa kalau sudah nanti Bu Desa periksa, kalau coba di modal juga ya. Coba kalau bisa apa enggak ya. Video. Ini anak-anak ya. Desa udah ulang-ulang dari tadi. Pengangge suara. Ulu. Ma suara I. Contohnya ini ciriki. U. Ma suara. Suku ma suara U. Contohnya unu curuku. Taleng. Mas, ini bentuknya adan nih ya, adan. Kalau pengangge suara adan, kalau aden tiange madan. Kalau titiang titik-titik titiang titik-titik adit. Misalnya kruna sane patut kedagingi napi nyangkepin lengkarane punika. Ini kan madan. Ene madan ulu, ene madan suku. Adan itu kruna andap. Terus adan alus ipun alus sorne madan alusne mawaste. Alus singgihne mapesengan. Ide mapesengan anak Agung Tiara. Ya. Ide mapesengan Ide Ayu Putri gitu misalnya ya. Kalau Ide Ayu itu mapesengan. Anak Agung mapesengan. Cokorde mapesengan. Kalau titiang, siapa tahu titiang titik-titik titiang titik-titik Aditya. Siapa tahu? Mawasta, Bu. Iya, pinter. Yang jawab siapa? Aditya. Alis, Bu. Ah? Alicia, Bu. Alis. Iya. Titiang mawaste. Aden tiange titik-titik rai. Aden tiange titik-titik rai. Tiang. Kalau tiang pakai Waste. Kalau tiang pakai madan. Memen tiange madan. Aden tiange madan. Kalau titiang berarti
kita berbicara dengan orang yang kita hormati, yang lebih tinggi status sosialnya, pakai mawaste. Nggih. Titiang mawaste, ide mapesengan, tiang madan. Nggih. Nah, ulu terus niki pangangge arde suara. Ini salah ini anak-anak. Pengangge tengenannya berdesa. Nah, ini contoh re-repe. Ini re-repe anak-anak. Re-repe, pe diisi S di bawahnya. Kalau lelenge seperti angka 2. Di sini enggak ada. Nah, sampai di sini tentang aksara ada pertanyaan? Coba anak-anak tolong ya, tolong download videonya. Kalau kalian mau download yang di grup kelas boleh, yang di model boleh, di YouTube juga boleh. Ada banyak ada di YouTube anak-anak. Ada yang aksara wiastra, tata cara penulisan aksara wiastra, pengangge suara, pengangge tengenan, pengangge ada suara. Semuanya ada videonya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bu Desa tunggu pertanyaannya. Waktunya habis ya. Oh masih 8 menit. Silakan yang mau bertanya. Boleh tentang aksara Bali, boleh tentang wewangsan kruna, tentang sourcing bahasa, boleh tentang pidarta boleh. Nggih. Desa lanjut. Adit sudah. Erik ada enggak ya? Erik, halo? Erik? Ada Bu. Erik ada pertanyaan Erik? Tidak Bu. Tidak ada ya. Pengangge suaranya sudah dikerjakan? Sudah Bu. Tapi belum dikumpul ya? Gak usah dikumpul. Oh sudah. Terima kasih. Grace ada. Ino, halo Ino. 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 Ishak. Halo Ishak.
Jesse? Ya, Bu. Ada pertanyaan, Jesse? Gak ada ya. Gimana penganggis aksaranya? Sudah dikumpulkan? Belum, Bu. Tinggal setengah. Ya. Sampai di angka Bali aja ya. Jonathan sudah. Jonathan ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Pertanyaan boleh, bukannya bertanya bukan berarti kalian tidak tahu ya. Bertanya untuk cari nilai boleh. Ya. Kalau kalian bertanya bukan berarti tidak tahu, justru sudah tahu baru bisa bertanya. Kathleen? Iya, Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak, ya. Sudah dikerjakan penganggenya? Sudah sisa beberapa aja. Karen? Gimana Karen? Karen, halo Karen. Karen. Leora, halo Leora. 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 Levana. Davinia. Leora, halo. Quina. Quina. Quina ada? Loh Putri Ardanika Quina. Ada? Sing ada? Rafaela? Iya, Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Gimana? Aksaranya dua-duanya belum dikumpul ya? Iya, Rafael? lagi. Aksara wiastra wenten kudang soroh Rafaela? Akehne wenten titik-titik soroh. Aksara wiastra akehne wenten titik-titik soroh. Yang bisa boleh, ayo. Delapan belas suara. 18. 18 bahasa Balinya? Pitung kutus. Ayo yang bisa? Saya, Bu. Iya, siapa? Grace. Grace. Kuda Grace? Plekutus. Plekutus nggih. Plekutus 18 itu plekutus. Sane mangkin rahina Buddha tanggal plekutus. Plekutus itu 18 nggih. Siapa tadi jawab 18 ya? Elis ya? Iya, Bu. Biasakan kalau mau jawab langsung sebut titiang mawaste biar terbiasa ya. Titiang mawaste Elisia itu ya. Salomita.
Shalom. Halo Shalom. Halo. Bu, Mm-mm. saya Jessie. Saya cuma mau ngasih tahu Bu, kalau sekarang udah istirahat Bu. Udah habis ya waktunya ya? Iya, ya. Oke, terima kasih informasinya. Jamnya Bu Desa. Oh ya, pas ya. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Suksema uratian alit-alite rahajeng semeng. Suksema. Om Santi 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 Om. Nggih. Silahkan kalian istirahat. Nggih. Selamat belajar, persiapan ulangan umum.
Halo, selamat pagi anak-anak. Maaf Miss terlambat sebentar karena tadi ada yang harus dikerjakan sebentar. Oke anak-anak, untuk pembelajaran IPS hari ini, sebelum kita mulai, Miss Irma minta kesediaannya ketua kelas bisa pimpin kita di dalam doa sebelum belajar. Silahkan. Kalau begitu, Miss Irma minta kesediaannya Graciela. Silahkan Graciela untuk pimpin kita dalam doa. Graciela? Graciela tidak ada di tempat ya? Kalau begitu Aditya. Sorry. Barusan nge-lag. Oh gitu, ya udah. Graciela, silahkan pimpin kita dalam doa, Graciela. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai belajar IPS. Berkati supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Irma. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, thank you Graciela. Oke anak-anak, sesuai agendanya kita, gitu ya, yang sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan mengenai agenda kita, apa saja yang akan kita lakukan di pembelajaran IPS sampai nanti tanggal 30 kalian mengikuti PAS ya. Nah, pertemuan sebelumnya Miss Irma sudah janjikan bahwa hari ini Miss Irma akan sampaikan mengenai garis besar atau poin-poin dari materi bab 2 di pembelajaran IPS. Nah, berhubung Miss Irma juga hari ini akan bahas kisi-kisi IPS-nya, jadi Miss Irma langsung saja saat membahas kisi-kisi IPS menyampaikan atau menjelaskan poin-poin di bab 2 ya. Oke anak-anak, untuk kisi-kisinya Miss Irma sudah taruh di Moodle, hanya saja itu nanti siang baru bisa kalian akses ya. Nah, sementara untuk sekarang Miss Irma akan share screen saja dulu untuk kisi-kisi IPS-nya. Sebentar, Miss Irma akan siapkan dulu. Oke anak-anak, silahkan bisa dilihat di layar kalian atau di monitor kalian. Itu sudah ada kisi-kisi PAS, IPS semester 1. Ya. Nah, di kolom pertama itu merupakan kompetensi dasar atau KD yang akan kita pergunakan untuk PAS ya. Nah, kemudian di kolom kedua ada indikator. Nah, untuk di kolom pertama dulu. Jadi kompetensi dasar atau KD yang akan kita pergunakan yaitu 3.2 atau bab 2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, untuk bahan PAS IPS kali ini, Miss Irma hanya mengambil satu bab saja atau satu KD saja ya anak-anak. Nah, sehingga kalian juga tidak terlalu berat gitu ya untuk mempelajarinya. Nah, di kolom kedua ada indikator. Sudah. Nah, indikator ini berisi poin-poin atau
secara garis besar apa saja yang harus kalian pelajari untuk PAS IPS nanti ya. Berikutnya ada kolom materi pokok. Nah, materi pokok ini merupakan judul babnya ya atau materi pokok yang akan kita pergunakan untuk bahan PAS IPS, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Sudah? Berikutnya ada kolom butir soal. Nah, butir soal ini merupakan banyaknya soal nanti atau soal yang berkaitan dengan indikator di sini. Ya, untuk IPS, PAS-nya ada 40 butir soal. Kemudian referensi ini merupakan bahan yang kalian pergunakan untuk belajar nanti. Itu ada buku IPS, Dinas, dan LKS-nya ya, LKS IPS. Nah, kita mulai saja. Miss Irma akan jelaskan satu persatu per indikator sehingga kalian nanti tidak bingung saat belajar ya. Nah, bisa dilanjutkan anak-anak? Halo, apakah bisa dilanjutkan? Oke. Nah, silahkan sambil dibuka LKS-nya, sambil juga boleh langsung digarisbawahi atau ditandai di LKS kalian masing-masing ya. Yang pertama indikatornya, memahami ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di LKS itu sudah ada apa saja ciri-ciri interaksi sosial. Itu Miss Irma sudah jelaskan juga. Ada di halaman 54 bagian bawah. Ciri-ciri interaksi sosial ya. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu ada 1, jumlah pelaku 2 orang atau lebih, kemudian adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, lalu adanya tujuan yang akan dicapai, dan adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Ya. Nah, itu ciri-ciri interaksi sosial. Sudah. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini merupakan bahan untuk butir soal 1 dan 2. Berkaitan dengan butir soal 1 dan 2. Oke. Yang kedua, memahami faktor pendorong interaksi sosial. Nah, faktor pendorong interaksi sosial sudah ada juga di LKS, ada di halaman 57 ya. Nah, faktor pendorong interaksi sosial yang pertama ada simpati, lalu empati, imitasi, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Nah, sebelumnya juga sudah Miss Irma jelaskan apa itu empati, apa itu identifikasi. Oke. Nah, silahkan dipelajari artinya apa, contohnya bagaimana ya. Itu berkaitan dengan butir soal nomor 3 sampai 8. Sudah? Berikutnya, memahami bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ada langsung di bawahnya. Halaman 58 bagian bawah. Kalau berdasarkan sifatnya itu ada asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu yang bersifat positif atau mengarah pada kesatuan pandangan dan kerjasama. Kalau yang disosiatif itu mengarah pada pertentangan atau perpecahan. Ya. Nah, untuk yang asosiatif ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, lalu ada asimilasi dan amalgamasi. Itu sudah juga Miss Irma jelaskan dan berikan contohnya ya.
Berikutnya, untuk yang disosiatif atau yang bersifat negatif itu ada kompetisi, lalu kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Itu yang disosiatif. Lalu berdasarkan pelakunya, interaksi itu ada interaksi antar individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Itu Miss Irma sudah jelaskan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Itu silahkan diingat, dipelajari dengan baik ya. Nah, untuk bentuk interaksi sosial ini berkaitan dengan butir soal nomor 9 sampai 17. Oke, anak-anak, sudah? Bisa dilanjutkan atau Miss Irma terlalu cepat menjelaskan? Kalau sudah cukup jelas, kalau bisa dilanjutkan, tolong berikan reaction-nya anak-anak. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya memahami dampak tidak adanya interaksi sosial. Nah, ini dampak tidak ada interaksi sosial ini, misalnya begini. Kalau tidak ada interaksi sosial, apakah yang akan terjadi? Misalnya, yang pertama itu kan pasti kehidupan masyarakat kacau balau, tidak tertata dengan baik. Ini berkaitan, ini mirip-mirip dengan pengaruh interaksi sosial ya di bawahnya ini. Ya. Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 18 dan 19. Sudah? Berikutnya, memahami syarat interaksi sosial. Nah, itu ada di halaman 55, syarat interaksi sosial. Yang pertama, harus ada kontak sosial. Yang kedua, harus ada komunikasi. Kalau kontak sosial itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau yang positif itu yang mengarah pada pola kerjasama, ya. Kalau yang negatif itu mengarah pada pertentangan, ya. Tentu itu yang bersifat negatif. Lalu ada juga kontak sosial yang primer dan sekunder. Kalau primer itu kontak sosial secara langsung. Kalau yang sekunder itu dia secara tidak langsung atau melalui perantara. Ya. Nah, kalau komunikasi itu sudah juga bisa jelaskan ya. Nah, syarat interaksi sosial ini berkaitan pada soal nomor 20 sampai 22. Ya. Ini Miss Irma sudah urutkan butir soalnya. Silahkan kalian tinggal mempelajari dengan baik ya. Berikutnya memahami tingkatan norma. Nah, tingkatan norma ini ada di halaman 75 bagian bawah. Nah, bisa dilihat di sana. Tingkatan norma yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, lalu ada tata kelakuan, kemudian ada adat istiadat dan hukum. Ya, Miss Irma sudah jelaskan sebelumnya masing-masing tingkatan normanya. Nah, untuk tingkatan norma ini berkaitan dengan soal nomor 23 sampai 25. Oke, sudah anak-anak? Bisa Miss Irma lanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke, bisa ya. Nah, berikutnya memahami fungsi lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga itu ada di halaman 77. Ya, sebelumnya juga Miss Irma sudah jelaskan ada fungsi reproduksi yaitu melanjutkan keturunan,
fungsi proteksi memberikan perlindungan, fungsi sosialisasi menanamkan nilai dan norma, fungsi afeksi memberikan kasih sayang, fungsi ekonomi mencukupi kebutuhan ekonomi, fungsi pengawasan sosial mengawasi atau melakukan kontrol sosial, dan fungsi pemberian status. Ya, untuk fungsi lembaga keluarga ini berkaitan dengan soal nomor 29 sampai 32. Ya. Misalnya begini. Ayah dan ibu berhak memberikan perlindungan anaknya dari orang jahat. Itu termasuk fungsi lembaga keluarga yang mana? Oh, berarti yang proteksi karena memberikan perlindungan ya. Misalnya orang tua dia bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu berarti termasuk fungsi lembaga keluarga yang mana? Berarti yang ekonomi ya. Itu contohnya. Oke anak-anak. Kita lanjutkan memahami fungsi lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ada di sebelahnya, halaman 79. Silahkan dipelajari fungsi lembaga pendidikan itu apa saja. Ya, itu berkaitan dengan soal nomor 33 dan 34. Ya. Selanjutnya, memahami fungsi lembaga agama. Nah, lembaga agama juga sudah Miss Irma jelaskan fungsinya ada di halaman 79 bagian atas. Pertama, pedoman manusia menjalin hubungan dengan Tuhan. Kedua, sumber kebenaran. Ketiga, pedoman dalam bertingkah laku. Bisa kalian sambil garis bawahi ya, ditandai. Keempat, mewujudkan keteraturan. Kelima, mempertemukan antar kelompok. Keenam, pedoman manusia berbuat baik ya. Nah, itu fungsi lembaga agama berkaitan dengan soal nomor 35 dan 36. Sudah? Terakhir, memahami jenis-jenis lembaga sosial. Nah, jenis-jenis lembaga sosial, itu Miss Irma juga sudah jelaskan. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga hukum, politik, budaya, lembaga keluarga sudah ya, ekonomi, hukum, agama, politik, budaya, lembaga pendidikan ya. Silahkan dipelajari artinya apa, kemudian contohnya barangkali. Nah, jenis lembaga sosial ini berkaitan dengan soal nomor 37 sampai 40 ya. Nah, sampai di sini penjelasannya Miss Irma. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Mungkin ada yang masih belum mengerti, silahkan ditanyakan. Kalau sudah mengerti, Miss Irma minta tolong berikan reaction-nya anak-anak. Biar Miss Irma tahu berapa orang yang kira-kira sudah mengerti dari penjelasannya Miss Irma. Silahkan. Oke, berarti sudah cukup mengerti ya. Oke, sudah mengerti ya. Berarti Miss Irma harap sekalian sudah mengerti penjelasan kisi-kisinya Miss Irma. Ya, silahkan nanti, mungkin nanti sore ya, bisa kalian akses di Moodle ya kisi-kisinya. Nah, silahkan kalian persiapkan diri untuk PAS IPS. Itu Miss Irma masih belum tahu jadwal IPS hari apa ya. Yang jelas inilah persiapan kalian, inilah bahan untuk PAS nanti. Silahkan dipelajari dengan baik. Ini Miss Irma sudah maksimal berusaha untuk kalian jelas mengerti mengenai kisi-kisinya. Ini sudah berurutan ya. Silahkan nanti dipelajari dengan baik. Oke anak-anak, sampai di sini sudah mengerti berarti ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya,
Nah, Miss Irma sekarang minta silahkan kalian buka LKS-nya halaman 86. Sudah? Buka LKS-nya halaman 86, kita akan bahas soal. Silahkan kalian jawab dulu uji kompetensi 3 bagian A saja. Ya. Uji kompetensi 3 bagian A saja. Silahkan langsung dikerjakan atau langsung dijawab di LKS. Itu ada 15 soal. Miss Irma berikan waktu sekitar 15 menit. Apakah cukup anak-anak? menit, apakah cukup? Cukup ya. Oke. Berarti nanti kita bertemu di jam 11.13 betul ya. Nah, 11.13 silahkan sekarang dijawab dulu, nanti kita akan bahas sama-sama setelah ini. Oke anak-anak, sampai ketemu di jam 11:13 menit. Silahkan dikerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Oke, sudah selesai anak-anak. Sekarang kita bahas ya. Oke, langsung saja Miss Irma akan bahas masing-masing. Silahkan diberi jawaban yang betul di LKS-nya. Kalau salah, dilingkari saja ya. Biar kalian lebih mudah mempelajari nanti. Oke, nomor 1, langsung saja ya. Pernyataan yang tepat mengenai lembaga sosial ditunjukkan oleh angka C, 2 dan 3. Sudah? Nomor 2, pernyataan tersebut menunjukkan fungsi lembaga politik yaitu A, mengarahkan masyarakat. Nomor 2, A. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar 2 buku nikah ya. Gambar tersebut menunjukkan ciri lembaga sosial yaitu memiliki A, simbol. Sudah, nomor 3, A. Nomor 4, lembaga sosial yang dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut adalah D, lembaga pendidikan. Sudah? Nomor 4, D. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Lembaga sosial dan contohnya yang tepat ditunjukkan oleh pasangan B, X1, Y3, dan X2, Y1. Nomor 5, B jawabannya. Oke. Sudah, nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jadi situ ada gambar orang lagi sembahyang ya. Gambar di atas menunjukkan fungsi lembaga agama, yaitu C, memberi pedoman tata cara berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia beribadah dengan Tuhan ya. C, nomor 6. Sudah? Nomor 7, akhir-akhir ini marak terjadi kasus pencurian di desa Mekarsari. Langsung saja ya. Upaya kepolisian tersebut mencirikan fungsi lembaga hukum yaitu A, melindungi warga masyarakat. Nomor 7, A. Sudah? Nomor 8. Untuk mengendalikan laju inflasi diperlukan peran lembaga D, ekonomi. Ya. Nomor 8, D. Nomor 9. Oleh karena itu, sikap yang tepat dilakukan oleh masyarakat adalah B, menjalankan ajaran agama dengan baik. Nomor 9, B. Ya. Nomor 9, B. Sudah? Lanjut nomor 10.
Jenis usaha Imam termasuk dalam sektor B. Agraris. Ya, karena dia melakukan usaha budidaya jamur. Itu termasuk ke dalam sektor agraris. Nomor 10 B. Sudah. Nomor 11. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi lembaga agama adalah C. Menanamkan sikap toleransi antar golongan dalam suatu wilayah. Nomor 11 C. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Itu merupakan gambar orang sedang berpamitan ya. Gambar di atas menunjukkan contoh penerapan norma B. Kebiasaan atau folkways. Nomor 12 B. Sudah. Nomor 13. Lembaga keluarga memiliki fungsi sosialisasi. Pelaksanaan fungsi tersebut ditunjukkan oleh pernyataan D. Bu Dewi mengajari anaknya untuk menundukkan kepala ketika melewati orang yang lebih tua. Nomor 13 D. Sudah. Nomor 14, berdasarkan ilustrasi di atas, lembaga pendidikan memiliki fungsi laten, yaitu C. Mengajarkan cara berpikir kritis. Nomor 14, C. Ya, gimana? Nomor berapa Tiara? 13. 13. Nomor 13, D. Sudah. Nomor 14 C. Nomor 15 sekarang ya. Nomor 15, berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi lembaga pendidikan adalah B. Mempersiapkan individu untuk mencari nafkah. Nomor 15 B. Mempersiapkan individu untuk mencari nafkah. Nomor 15 B ya. Silahkan dihitung salahnya berapa, betulnya berapa. Nah, sekarang Miss Irma akan tanya satu persatu, kalian betul berapa ya. Sudah, Miss Irma panggil, silahkan jawab betulnya berapa ya. Rafaela? Benarnya 14. Oke, thank you. Devon Gerald? Devon? Devon? 13. Oke. Eric? Oke. Dena? Oke. Alicia? Davinia? Betulnya berapa, Davinia? Halo, apakah Davinia ada di tempat? Oke, kita lanjut saja. Ishak Immanuel. Ishak Immanuel. Shalom Naomi. Shalom Naomi. Betulnya berapa, Shalom? 13. Berapa? 13. 13. Oke. Leora.
14. Oke, Ino? Oke. Sheba? Oke. Graciela? Benar 13. Oke. Jonathan? Oke, nggak Benar, apa-apa Davinia. Berapa? 12. Oke, thank you. Karen Wijaya? Karen? Jessie? 14. Oke. Dewa Ayu Putu? Tadi sudah ada ya, 11 ya? Aditya? 13. Oke. Kathleen? 14, Miss. Iya, terima kasih. Tiara? Benar 13, Miss. Oke. Aston? Aston? Betul 13, Miss. Oke. Quina? Benar 13, Miss. Ya. Miss Irma panggil sekali lagi Karen. Karen Wijaya. Dan Ishak Immanuel. Ishak Immanuel sebelumnya juga belum ada nilai. Halo Ishak Immanuel, apakah ada di depan monitor, di depan layar? Oke, Ishak Immanuel untuk yang hari ini betul berapa? Oke, kalau yang sebelumnya uji kompetensi 2 itu betul berapa ya? Karena ini belum ada nilaimu, Ishak. Oke. Kemudian Karen Wijaya. Bagaimana Karen Wijaya? Yang hari ini, yang uji kompetensi 3 betulnya berapa? Betulnya berapa Karen? Oke, sambil menunggu jawaban dari Karen ya. Oke anak-anak, untuk remedialnya itu kemarin Moodle masih dalam tahap perbaikan, tapi sekarang sepertinya sudah bisa. Jadi kalau tidak ada halangan lagi untuk Moodle-nya, atau kalau tidak ada perbaikan lagi untuk Moodle-nya, rencananya Miss Irma adakan remedial IPS untuk yang sebelumnya itu hari besok ya, hari Kamis besok ini dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jadi silahkan kalian mengikuti remedial IPS bagi yang remedi. Silahkan remedial IPS dari jam 3 sore besok sampai jam 9 malam. Kalau Moodle tidak dalam tahap perbaikan ya. Kalau tidak ada halangan, jam 3 sore sampai 9 malam itu silahkan pilih jam berapa kalian mau remedi. Oke. Evan betul 14 ya. Oke.
Evan betul 14. Kemudian untuk uji kompetensi 2, Evan, betulnya berapa Evan? Misalnya Miss, lupa itu halaman berapa? Yang halaman sebelumnya itu uji kompetensi 2. 72 itu betul berapa ya Evan? 14 juga, Miss. Oke. Ya, makasih Evan. Oke, untuk Karen nanti pertemuan berikutnya saja ya. Nanti dikerjakan dulu di rumah. Yang uji kompetensi 3. Di pertemuan berikutnya baru dicocokkan ya. Yang halaman 86. Miss, saya Evan yang tadi halaman 72 tuh salah satu aja, Miss. Ya, 14. Benar ya 14. Kan 10 soal. 10. Oh iya 9 berarti Iya. ya. Oke, makasih ya Evan. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jadi silahkan persiapkan untuk PAS-nya dan juga penilaian harian IPS minggu depan, Senin depan, lalu hari Rabunya batas terakhir pengumpulan tugas proyek IPS. Kemudian minggu depannya kalian sudah PAS ya. Oke anak-anak, selamat belajar. Nanti atau besok pagi silahkan boleh diakses kisi-kisi PAS IPS-nya ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Miss Irma minta doa penutup kesediaan dari Rafaela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar IPS. Berkati kami untuk bisa belajar untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rafaela. Oke anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa dan penuh hati bersuka cita kembali ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi kami, beserta dengan keluarga kami dan seisi rumah kami ya Bapa. Dan saat ini Engkau juga masih memberikan kepada kami kesehatan yang luar biasa ya Bapa, yang belum tentu didapatkan oleh semua orang ya Bapa. Namun Engkau memberikan itu kepada kami ya Bapa. Engkau juga memberikan kepada kami semangat sampai siang hari ini Bapak. Kami tahu Bapak banyak sekali cobaan ketika kami belajar di siang hari. Seperti hal yang mengantuk, tidak ada rasa semangat lagi. Tapi kami yakin dan percaya kami anak-anak-Mu pasti akan diberikan semangat yang lebih, semangat yang ekstra lagi ya Bapak. Untuk kami bisa mengikuti pembelajaran. Berikan kami pemahaman, kepintaran, kecerdasan, akal budi, hikmat, pemahaman yang sangat baik Bapak. Sehingga ketika apa yang dijelaskan oleh guru kami dapat memahaminya dengan baik. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan dan jaringan internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing Bapak. Berkati juga orang tua kami yang saat ini sedang bekerja. Mereka pasti lelah ya Bapak. Namun kami percaya Bapak bahwa Engkau yang menjaga orang tua kami, Engkau yang melindungi orang tua kami, Engkau yang memberikan mereka berkat dan sukacita serta kedamaian bagi orang tua kami Bapak. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum Miss Devi masuk ke pembelajaran, ya, Miss Devi ada mau kasih informasi sedikit. Oke, Miss Devi akan review sedikit. Ada 3 pemfaktoran yang paling penting yang Miss Devi ajarkan ke kalian, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bagian nomor 3. Bagian nomor 4 dan bagian nomor 5 ya. Sebenarnya bagian nomor 3 itu lebih ke bagian nomor 2 ya. Tapi di sini Miss Devi yakin kalau nomor 3 bisa, Miss Devi yakin dan percaya kalian juga bisa mengerjakan nomor 2. Hanya perbedaannya di masalah tanda dan koefisiennya saja. Kalau nomor 3 itu paling dasar sebenarnya ketimbang nomor 2. Nomor 2 itu sudah mulai modifikasi.
Ya, sudah dimodifikasi dengan ada koefisiennya. Sedangkan nomor 3 belum ada koefisiennya. Nah, Miss Devi lanjutkan di nomor 4. Kenapa? Karena kalau nomor 3 dasar sudah bisa, penambahan angka tinggal kalian kalikan saja. Ya, sama seperti dengan perkalian aljabar. Beda angka, beda variabel itu biasa. Hanya itu kalian bisa kolaborasi dengan penjumlahan, dengan pengurangan, asal dasarnya sudah kuat. Penjumlahannya kuat, pengurangannya kuat, perkaliannya kuat, pembagiannya kuat. Kalau dikolaborasikan semuanya, Miss Devi yakin pasti bisa. Ya, itu sama dengan kenapa Miss Devi pilih nomor 3, nomor 4, dan 5. Karena itu yang agak sedikit berbeda. Dasarnya ada di nomor 3, yaitu X pangkat 2 min Y pangkat 2. Bentuknya seperti ini. Ya, kalau pemfaktoran ini adalah namanya faktor pertama, ini faktor kedua. Kalau ditanya salah satu faktor, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Gitu ya. Nah, X min 2 dikurang, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu bisa X plus Y atau X min Y-nya dibolak-balik. Jadi kayak X plus Y kan di sebelah kiri nih sekarang yang kalian lihat. Bisa saja X min Y-nya di sebelah kiri. Nggak masalah. Ya, ini tidak bermasalah. Yang penting benar peletakan X-nya, angkanya dimasukkan itu benar, ya, dicoba mau sesuai dengan kirinya. Jadi ini ruas kiri dan ruas kanan. Ketika diuji coba, nilainya harus sama. Ya. Lalu yang kedua, itu adalah faktorisasi bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ketika A-nya sama dengan 1. Ya, A-nya sama dengan 1. Ya, di sini faktornya juga pasti ada 2. Di sini X, di sini juga X. Ya, sekarang tambah atau plus. Kalau di buku kalian dia pakai plus. Bagaimana kalau nanti minus, Miss? Kalau dia minus tinggal mencoba mengikuti, ya, apakah nanti hasilnya bisa minus, apakah hasilnya positif atau negatif. Ditentukan dari awalan C-nya. Kalau dikali, ya, ini Miss Devi tulis dulu tambah R, di sini S. Berarti kalau R dikali S harus dapatnya C. Oke, R ditambah S harus dapatnya B. Jadi cek dulu ya, kalau di buku kalian itu ada syarat hasil kali R dan S adalah C. Nah ini singkatnya Miss Devi buat seperti ini. Jumlah R dan S adalah B. Jadi ini adalah angka yang sama. Makanya kalian harus menetapkan misalnya dia C-nya 20. Berarti jabarkan dulu berapa kali berapa aja yang 20. Dimulai dari 1 dulu. 20 bagi 1, oh 20 berarti 1 kali 20. Kalau 20 dibagi 2 berarti nilainya 10. Kalau 20 dibagi 3 nggak bisa. 20 dibagi 4 dapatnya 5. Jadi jabarkan dulu dia seperti ini. Setelah itu baru posisikan dia ditambah 1 tambah 2, 2 tambah 10, 4 tambah 5. Cocokkan, apakah dia sama ketika dikali dapat C, ketika ditambah dapat B. Ya, dia jadi jabarkan dulu C-nya. Ya. Sampai di nomor 3 dan nomor 4 ada yang mau bertanya? Miss. Ya. Bisa diulangin jelasin yang nomor 4 nggak, Miss? Nomor 4. Mau dijelasin rumusnya atau memakai soal? Memakai soal. Memakai soal. Oke, kita lihat yang pemantapan nomor 1 di halaman 129. Lihat. Di halaman 129 ada pemantapan. Di situ ditulis bahwa X pangkat 2 ditambah 2X minus 24. Devi ganti aja. Ini soal ya. Nah, perhatikan baik-baik. Miss Devi bilang dari C-nya, awali dari C-nya. C-nya itu adalah minus 24. Sebelum ke minus, catat dulu. Oh ada minus, harus ada minus. Berarti sekarang ubah dulu 24 saja ambil.
Ya, 24 dibagi 1. Berarti berapa? 24. Sorry. 1 dikali 24. 24 dibagi 2. Dapatnya berapa? Oh, 12. 24 dibagi 3. Dapatnya berapa? Oh, 8. 24 dibagi 4. Dapatnya berapa? 6. 24 dibagi 5 nggak bisa. 24 dibagi 6, oh ini sudah ada, berarti sudah selesai. Ya, ini adalah pilihan-pilihan angka yang kamu bisa cari. Ya, selanjutnya, sekarang kalau kamu jumlahkan 1 dikali 24, berarti 1 ditambah 24. Berarti dapatnya berapa ya? Oh, 25. Karena ini harus plus 2. Jawabannya harus dapat 2. Ini harus ada minusnya. Berarti kan ada pilihannya. Kalau enggak kiri yang minus, kanan yang minus. Gitu kan? Jadi ini di-delete langsung. Kenapa gitu, Miss? Karena ingat ini baru 24. Yang diminta adalah minusnya. Berarti salah satu pihak pasti bernilai minus. Kita jabarkan saja. Minus 1 sama minus 24. Ini dikali 24, ini dikali 1. Atau biar nggak bingung, ini Miss Devi giniin aja. Ini 1, ini dikali minus 24. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditambah, kan ini minus 1 dikali 24, tetap sama nih. Minus 24, ini juga minus 24. Sekarang kalau ditambah bagaimana? Miss Devi bawa ke sini ya. Minus 1 ditambah 24, berarti berapa? Oh, 23. Oh, jauh nih, udah nggak mungkin. Ya, kalau maksain misalnya 1 ditambah minus 23. Tetap aja minus 22. Jauh nih. Coba keduanya. Kira-kira yang mana ya yang bisa menghasilkan 2 kalau dikurang? Langsung saya 12 dikurang 2 aja 10. 8 dikurang 3 aja sudah 5. 6, kayaknya ini nih. Ini nih Miss, kayaknya nih Miss. Bisa nih untuk mendapatkan nilai 2. Kita coba saja. Min 4 ditambah 6 dengan 4 ditambah minus 6. Ya. Minus 4 punya utang 4 dibayar 6. Berarti sisanya berapa? 2. 4 ditambah minus 6. Punya uang 4, utangnya minus 6. Berarti dapatnya minus 2. Berarti yang dipilih yang mana? Ini yang dipilih. Berarti nah, tinggal kalian buat saja. Faktornya adalah X pasti dengan X. Salah satunya minus 4, salah satunya 6. Mau min 4-nya taruh sini boleh, mau di sini juga boleh. Misalnya taruh sini minus 4, di sini positif 6. Selesai. Kalau nggak percaya dengan jawaban sendiri, kok kayaknya masih ragu ya, dicoba saja. X dikali X. X dikali X dapat X pangkat 2. Jawabannya ini ya. Bukan yang di bawahnya. X dikali plus 6. Jawabannya adalah plus 6. Sorry. Minus 4 dikali 4. Sorry, minus 4 dikali X. Berarti minus 4X. Minus 4 dikali 6 berarti minus 24. Belakangnya udah benar nih. Tinggal tengahnya. X pangkat 2. 6. Punya uang 6, bayar 4. Sisa 2X minus 24. Sama kan? Tapi bukan ini jawabannya. Jangan sampai keliru. Ini hanya mencoba atau menguji. Ini hanya menguji saja. Jawabannya adalah ini. X minus 4 dikali X plus 6. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya masih kurang ngerti, Miss. Yang mana nak yang kurang ngerti? Yang ini semuanya. Semuanya itu yang mana ya? Yang nomor 4. Yang nomor 4. Miss Devi nanya, sampai di sini paham nggak? Kalau ini paham nggak? Iya, paham. Paham. Sampai dijabarin sini paham nggak? Paham. Paham. Sampai Miss Devi memilih minus, kenapa ada minus, kenapa ada positif, paham atau enggak?
Paham. Kenapa ada minus, kenapa ada positif? Karena dari 24-nya. Oke, betul. Nah, sekarang kenapa Miss Devi milih 4 sama 6? Paham nggak? Kenapa nggak 2 sama 12? Karena 4 sama 6 itu hasilnya 2. Apanya hasilnya 2? 4 min 4 plus 6 sama dengan 2. Oke, tunggu bentar ya. Miss Devi ulang sekali lagi ya. Soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X minus 24. Ini sudah pasti keluar di ulangan. Pasti Miss Devi sudah membuatnya ya. Pasti, tapi bukan ini angkanya. Sudah pasti bukan ini ya. Kalian ini dijelasin berkali-kali ya. Oke, perhatikan. Tadi sudah paham ya bahwa R ditambah S itu sama dengan B atau yang tengah. R dikali S sama dengan C atau yang akhir. Nah, pegang yang akhir. Dipegang. Bukan dipegang diginiin ya, tapi maksudnya di keep gitu ya. Min 24 itu di keep nih. Nah, nih ya. Ini kita jabarkan. Kok dijabarkan nih? Karena kita nggak tahu R sama S ini berapa saja. Jadi kita jabarkan berapa saja yang kalau dikali hasilnya 24. Gitu ya. Oke, kita bagi 24 itu kita ambil minusnya dulu. Gitu ya. Atau gini deh. Kalau Miss Devi jelasin ke minus, nanti Miss Devi takut kalian tuh bingung. Makanya Miss Devi hilangkan minusnya. Jadi minusnya tuh gini, Miss Devi simpen minusnya, taruh sini. Terus Miss Devi pegang angka 24-nya. Nah, 24-nya ini dibagi 1. Berarti dimulai dari 1. Berarti 1 kali berapa ya biar jadi 24? 1 kali 24. Terus 1 kali berapa? 24 dibagi 2 bisa nggak? Bisa Miss kayaknya. 2 dikali 12 Miss. Hasilnya 24 ya. Terus berapa lagi? Bagi 3 bisa nggak? Bisa Miss. 24 bagi 3 itu 8. Berarti 3 kali 8. Bagi 4 bisa nggak? Coba 4 dikali berapa? Oh 4 dikali 6 Miss. Nah ini kan hasilnya pasti menghasilkan hasil yang positif. Ya, hasil yang positif. Kalau biar hasilnya minus, salah satu pasti ada yang minus. Salah satu. Kok nggak keduanya Miss? Karena kalau keduanya minus dikali minus kan positif. Jadi harus salah satu. Kalau enggak 1 ya 24. Kalau enggak 2 ya 12. Kalau enggak 3 ya 8. Kalau enggak 4 ya 6. Yang minusnya. Nah setelah itu lupakan dulu perkalian. Masuk ke penjumlahan. Ya, kalau dijumlah hasilnya harus bisa 2. Nah berpikirlah. Karena salah satu minus, kita coba saja. Kita coba nih yang 24. Kalau yang min 1, yang minus 24, berarti kan dia dapatnya 23. Kalau yang 24-nya kita minuskan, berarti kan dia baru dapat minus 23 ya, 23. Nah, ya betul, minus 23. Ya, ini kalau min 1 yang diminuskan 23. Ini kalau min 24-nya yang diminuskan. Ya, nggak ada yang hasilnya 2. Berarti salah. Berarti bukan ini pilihannya. Lanjut, 2. 2 dikali 12. Berarti 2 ditambah minus 12 atau minus 2 ditambah 12. Sudah? Nah sekarang 2 ditambah minus 12. Punya uang 2, utangnya 12. Berarti dapat minus 10. Kalau yang ini bagaimana? Ini punya utang 2, dibayar 12. Berarti dapat 10. Oh nggak dapat min 2. Nggak dapat 2. Berarti salah. Salah ini. Lanjut 3 sama 8. Min 3 ditambah 8. Atau 3 ditambah minus 8. Min 3 ditambah 8 dapatnya 5. 3 dikurang 8
dapatnya minus 5. Nggak dapat juga ini, salah berarti ini. Sekarang ini, 4 ditambah minus 6 atau min 4 ditambah 6. Ini dapatnya minus 2, ini dapatnya 2. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kalian latihan soal, kalian akan langsung ke langsung ketanam bahwa mana nih kira-kira yang bisa hasilnya 2. 24 dikurang 1 jauh, 12 dikurang 2 jauh nih, 8 dikurang 3 masih jauh, 6 dikurang kayaknya ini nih. Jadi ini saja yang dicoba, ya. Nah, yang diminta kan adalah 2. Berarti yang mana yang bisa 2? Ini yang dipilih. Coba Miss kaliin, emangnya benar Miss? Dapatnya C. Oke, kita kaliin. Min 4 dikali 6. Dapatnya kan min 24. Sama, terpenuhi rumusnya ini. Syaratnya ini. Maka dari itu kita tinggal jabarkan. Kita jabarkan saja. Rumusnya kan ini. X ditambah R, X ditambah S. X-nya sama nih. Ya udah, X-nya tinggal satu ini. X di sini X. Tandanya kan belum tentu plus-plus, belum tentu ini plus, tergantung apa yang diminta soal. Yang kita dapatkan apa? Oh, min 4 sama 6 loh, tinggal tulis. Min 4 di sini plus 6 di sini. Miss, boleh nggak ditukar? Boleh, X plus 6, X min 4. Kok boleh Miss? Yang penting ini nggak salah tanda. Yang penting ini nggak salah tanda. Sama-sama plus, sama-sama minus. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Boleh Miss Devi dijawab, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nggak, Miss. Oke. Nggak ada, Miss. Thank you buat responnya ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Tinggal nanti melihat soal saja ya. Sekarang Miss Devi lanjut ke poin nomor 5. Nih ya, kemarin poin nomor 5 di saat dimana Miss Devi mulai merasa kesepian ya. Oke, poin nomor 5, perhatikan di situ bedanya dengan nomor 4 adalah A-nya tidak 1. Berarti A-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Ya, di situ ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C di mana A-nya tidak sama dengan 1. Loh, Miss, terus bagaimana cara ngerjain ini? Tidak jauh berbeda dengan nomor 4. Yang membedakan hanya perhatikan pada syarat yang A. Kalikan A dan C. Jadi yang pertama, kalikan A dengan C. Hasilnya nanti dapat P. Kalikan dulu. Langkah pertama kalikan A dengan C. Setelah dapat A kali C itu sama dengan P, maka coba lihat yang syarat kedua. Cari pasangan faktor dari P. Misalnya R dengan S, syarat pasangan faktor tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan B. Nah, yang tadi nih ya, yang tadi ya, kalau kalian lihat kalau kalian lihat R dikali S dapatnya C. R ditambah S dapatnya B. Nah, bedanya hanya tipis sekali. Ya. Sekarang kalau kalian perhatikan di sana R ditambah S itu hasilnya B. Ya, R ditambah S hasilnya B, sedangkan R dikali S hasilnya P. R ditambah S dapatnya tengah. R dikali S dapatnya hasil kali A dan C. Jadi poin yang pertama. Selanjutnya dia akan membentuk rumus seperti ini. AX berarti AX
X. Perhatikan yang di buku kalian. Lalu di situ ada tanda tambah, tanda tambah. Ingat, tanda tambah ini tergantung soal. Ya, tergantung soal. Di sini R, di sini S, di bawahnya A. Ya, ini pahami dulu. Kuncinya ada di sini. Nomor 2 kunci utamanya. Ya, kalau R ditambah S, yang ini R ditambah S dapatnya B, berarti sama, dapatnya tengah. Ia membedakan hanya ini loh. Kalau R dikali S dapatnya belakang, kalau ini R dikali S dapatnya ini. Hasil kalinya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini ada di pemantapan yang kalian sudah kerjakan. Ya, yang sudah kalian kerjakan. Perhatikan, Miss Devi akan bahas langsung. Di situ ada soal 2x pangkat 2 minus 17x plus 30. Langkah pertama yang kalian kan disuruh tentukan faktor dari gitu ya 2x minus 17x plus 30. Kalian hanya mengisi yang kosong-kosongnya saja. Pada bentuk aljabar 2x minus 17x plus 30 nilai A. Dikasih tahu di sana ya, nilai A sama dengan 2. Ini loh A, kan rumusnya AX pangkat 2. A itu adalah 2. Ya. B-nya berapa? Ini loh B-nya. B-nya minus 17. C-nya berapa? Ini loh C-nya. 30 atau plus 30. Sampai di sini bingung nggak? Kalau nggak bisa Miss Devi lanjutkan. Halo, apakah ada orang? Bisa dilanjutkan? Bisa, Miss. Bisa. Oke, lanjut ya. Di situ ada R dikali S sama dengan AC. Maksudnya adalah R dikali S itu hasilnya adalah ini. Ini dia. AC itu maksudnya A dikali C. Jadi kalian cari dulu. Oke, kita akan cari A kali C. Berapa A kali C? Berarti 2 dikali 30. Hasilnya adalah 60. Sudah dapat 60. Sekarang ini kan tadi Miss Devi anggap sebagai P. Ya, ini Miss Devi anggap sebagai P. Jadi yang dikerjakan itu adalah 2 dikali 30 terlebih dahulu. Ini tahap pertama sudah. Sudah? Sekarang lihat. R ditambah S itu hasilnya tengah. Tapi R dikali S hasilnya harus P. Berarti Miss Devi pegang dulu 60 ya Miss Devi pegang. Bukan tengahnya. Ingat yang dipegang adalah yang hasil kali. Kalau tadi yang dipegang kan adalah konstanta paling belakang. Kalau sampai ada angka di sini, yang dipegang adalah ini. 60. Berarti R dikali S harus dapat 60. Sedangkan R ditambah S harus dapat minus 17. 60 Miss Devi jabarkan. 60-nya positif ya. Berapa 60 dibagi 1 deh. 60 dibagi 1 itu dapatnya 60. 60 dibagi 2 dapatnya 30. 60 dibagi 3 dapatnya berapa anak-anak? 20. 20. Silakan yang merasa menjawab Miss Devi silakan dapat poin 1. Yang selanjutnya dibagi 4 dapatnya berapa? 15. 15. Kalau Miss Devi bagi 5 bisa enggak? 12. 12. Kalau Miss Devi bagi 6 bisa enggak? 10. 10. Kalau Miss Devi bagi 7? Tidak bisa. 8? Enggak bisa. 9? Enggak bisa. 10 Tidak sudah. Ya, 10 sudah di sini ya. Nah, sekarang yang diminta adalah 17. Ini sudah dapat 60 nih semuanya nih.
Nah, sekarang yang diminta adalah bagaimana caranya angka-angka ini mendapatkan hasil minus 17. Dari kalian lihat, mana ada angka yang berpeluang mendapatkan angka minus 17? 5 dan 12. 5 dan 12, Miss. Kenapa bisa 5 dan 12? 12 ditambah 5 jadi 17. 12 ditambah 5 dan jadi 17. Oke, kita coba. Nah, pertanyaan Miss Devi. Di sini negatif, di sini positif. Kira-kira biar dapat ini min 17, ini tandanya gimana ya kalau ditambah? Min 5, Min 12. 12. Ya, ini min 5. Yang merasa menjawab langsung dapat poin plus 1 dari Miss Devi ya. Min 12. Kalau dikali juga hasilnya tetap 60 karena minus dikali minus hasilnya adalah positif. Ya. Oke, sudah? Nah, kalau dia ditambah hasilnya dia akan dapat minus 17. Sudah selesai. Tinggal kalian R dikali S berarti minus 5 dikali minus 12. R ditambah S minus 5 ditambah minus 12. Selanjutnya, masukkan di rumus. Oke, tinggal masukkan rumusnya. Berarti AX ditambah R, AX ditambah S. Oke, kita lihat AX-nya di sini berapa? 2X ditambah R-nya yang mana? Oh, di sini saya tulis minus 5 dulu, Miss. Oke, minus 5 dikali 2X dikurang 12. Gitu ya. Nah, dibagi berapa? Dibagi A-nya saja tanpa X. Berarti dibagi 2. Kemarin Miss Devi bilang rumahnya harus keduanya bisa dibagi. Nah, pertanyaan Miss Devi, bisa nggak 2X dibagi 2? 2X dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Min 5-nya bisa nggak dibagi 2? Enggak. Enggak. Berarti ini lewat, tinggal ditulis saja. 2X minus 5, kurung saja. Ini 2X dibagi 2, berarti dapatnya apa? 1X atau 1X hanya ditulis sebagai X saja. Ingat, 1X hanya ditulis X saja. Jadi dapatnya X. Min 12 dibagi 2, dapatnya? 6. Min 6. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada yang lain? Enggak. Enggak. Oke. Oke, thank you buat responnya ya. Miss Devi lebih suka seperti ini ya. Miss Devi lebih suka seperti ini. Miss Devi berusaha mengembalikan 7A yang dulu nih. Ya, 7A yang dulu ternyata sempat terhilang. Gitu ya. Miss Devi harap hari ini sudah kembali dan seterusnya tidak terhilang lagi. Ya. Sampai di sini apakah kalian ada yang mau bertanya tentang pembelajaran aljabar? Tentang pembelajaran aljabar. Yes. Iya. Jadi hasilnya yang nomor 3 itu, yang 3 ini Miss harus dibagi 2 tuh. Iya, harus dibagi 2 karena rumusnya harus dibagi A. Oke, Miss. Oke. Nah, oke, Miss Devi lanjutkan sedikit saja. Ini tentang nilai ini tentang nilai variabel. Perhatikan, misalnya diketahui nilai A itu adalah 4. Nilai B itu adalah 3. Tentukan nilai 4A ditambah B.
Berarti ini namanya substitusi. Artinya menggantikan. Oke. Tulis dulu soalnya. 4A ditambah B. A itu berapa? Oh, A itu 4. Kalau tidak ada tanda, berarti dia dikali. Kalau tidak ada tanda kurang ataupun positif atau plus gitu ya, tambah gitu, berarti dia dikali 4 dikali 4. Ditambah B-nya diganti dengan 3. 3. Berarti 4 dikali 4 itu 16. Ditambah 3, hasilnya 19. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Oke, Miss Devi lanjutkan. Misalnya, diketahui nilai X itu sama dengan 3. Ya. Disuruh tentukan nilai Y pada 2X, Miss Devi terus di bawah aja. 2X sama dengan Y ditambah 2. Caranya adalah ganti setiap X dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan Y ditambah 2. 2 dikali 3 berapa? 6. Sama dengan Y ditambah 2. Kan disuruhnya nyari nilai Y. Ini Y-nya ada 2-nya. Kumpulkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Setiap dia berpindah menyeberangi sama dengan, maka nilainya akan minus. Biar supaya Y-nya tidak minus, yang dipindah adalah 2-nya. Setiap menyeberang sama dengan dia akan bernilai minus. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan Y. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nilai Y adalah 4. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, betul Alicia. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa ya, karena salah satu dari ini Miss Devi keluarkan. Ya, oke. Sampai di sini sudah oke? Bisa Miss Devi stop share? Bisa, Miss. Bisa. Kalau nggak dijawab, Miss Devi terus aja share terus ya. Sampai jam 3 Miss Devi nggak stop share ya. Oke. Oh, kalian ada yang reaction ya. Miss Devi karena pin wajahnya Miss Devi sendiri, jadinya reaction kalian nggak terlihat. Oke. I'm so sorry. Oke. Pertemuan hari ini sampai di sini saja. Kiranya Miss Devi harap kalian bisa aktif lagi ya seperti ini supaya kelas kalian itu lebih banyak berkomunikasi 2 arah ya. Oke ya. Miss Devi akan akhiri pertemuan hari ini karena tidak ada yang bertanya. Miss Devi boleh minta tolong kepada Jonathan Sanjaya untuk pimpin kita dalam doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai belajar matematika, tolong berkati supaya kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.